Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam kelanjutan pembahasan pelajaran kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang kedua untuk triwulan ini dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Cawan lebur yang datang. Dalam teks bahasa Inggris, The Crucible That Comes. What's the meaning crucibles? Di laboratorium kimia, seseorang sering menempatkan berbagai bahan ke dalam wadah kecil dan memanaskannya hingga suhu ekstrim. Saat wadah menjadi lebih panas, bahannya meleleh, mendesis, memercik, atau menyala terang. Ini tergantung dari bahan yang dimasukkan ke dalam wadah itu. Nah, wadah inilah yang disebut dengan crucible, atau kita terjemahkan wadah lebur. Nah, saudaraku, wadah lebur ini atau cawan lebur ini biasanya digunakan juga untuk meleburkan biji emas. Kalau Anda pernah pergi ke pertambangan emas, Anda akan lihat proses yang dibuat untuk membuat sampai emas ini timbul menjadi emas yang murni. Itu melalui pemanasan yang ekstrim sampai kemudian tiba pada satu titik di mana dia menjadi emas yang murni. Seperti kelihatan timbul, dia menjadi kekuning-kuningan. Nah, ini dibuat di atas wadah yang disebut dengan crucible. Nah, dalam teks juga yang kita pelajari, crucible itu bukan hanya diterjemahkan wadah lebur atau cawan lebur, diterjemahkan juga dengan ujian atau percobaan. Nah, pada saat ini saya senang menggunakan ujian dalam konteks di mana kita akan menarik implikasi-implikasi rohani yang kiranya ini boleh memberikan kekuatan, memberikan semangat rohani yang tinggi bagi kita untuk mempelajari pelajaran ini. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, berikan pengertian yang jelas untuk firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saya ingin ambil bagian awal. Ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nyala api yang dibuat se-ekstrim mungkin, memanaskan crucible, memanaskan cawan lebur ini, sehingga emas yang ada dalamnya terlihat seperti emas murni. Ini seperti sebuah ujian. Kita akan belajar bersama-sama pelajaran ini untuk saya dan saudara. Nah, saudaraku, dalam hal crucible atau cawan lebur, atau kita boleh katakan juga ujian berat, atau tempat atau situasi yang dapat menyebabkan perubahan pada seseorang, bahkan pada karakter seseorang. Ingat, tidak semua ujian adalah sama atau memiliki sumber yang sama. Mari kita pelajari jenis ujian yang dihadapi oleh orang percaya, supaya kita lebih memahami hal praktisnya. Saya katakan, saya akan gunakan kata ujian untuk cawan lebur atau crucible. Oke, pelajaran pertama. Ujian orang Kristen. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudaraku, mengikut Kristus, kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Tetapi, tatkala kita tetap setia, maka Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Dalam kesetiaan ini, dosa sering menyerang kita. Nah, untuk mempertahankan kebenaran di atas kepalsuan, kita harus bersaksi bagi Yesus. Saksikan Yesus sebagai juru selamat dunia. Ketika kita melakukan hal-hal ini, musuh mungkin mencoba menyakiti kita untuk membungkam kesaksian kita. Ingat saudaraku, sekalipun setan berusaha untuk membungkam kesaksian kita, seperti halnya emas yang diuji,
dia akan timbul. Demikian pula dengan umat-umat Tuhan yang tetap bertahan dalam api pencobaan ini. Kita akan timbul seperti emas, seperti yang dikatakan oleh Ayub. Nah, pengalaman penderitaan bagi iman kita ini dianggap sebagai proses peleburan, proses dari cawan lebur, proses pengujian yang harus dilewati oleh umat-umat Tuhan. Kita hidup di antara pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan setan. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak perlu heran jika kita menghadapi masalah ketika secara terbuka berdiri di sisi Tuhan. Ketika kita membela Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan pergumulan dan permasalahan, karena setan tidak suka dengan hal itu, saudaraku. Oh saudaraku, inilah ujian orang Kristen. Tatkala kita tetap dalam posisi kebenaran, setan akan coba mengobrak-abrik iman saya dan saudara. Kemudian poin berikutnya, ujian setan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan adalah musuh yang aktif, melihat aktif dan nyata, saudaraku. Saudara, kalau setan aktif, bagaimana dengan kita dalam pekerjaan pelayanan? Kita harus aktif. Kita harus kalahkan keaktifan setan, sehingga setan tidak mampu menguasai kita. Nah, setan adalah musuh yang aktif dan nyata. Dia ingin menyebabkan kerusakan. Karyanya sangat jelas di sekitar kita. Ada kematian, ada penderitaan, amoralitas, kepalsuan, dan lain-lain penipuan di sekitar kita terjadi. Ini disebabkan oleh setan. Terutama, saudaraku, dia tertarik untuk membuat kita berdosa atau menghancurkan kita jika kita tidak melakukannya. Dia mencoba melakukannya dengan cara apapun. Dia mendorong kita kalau boleh lakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengendalikan diri kita. Dan pengendalian diri ini adalah proses pelatihan. Kemudian apa lagi? Waspada, seperti Petrus katakan tadi. Menahan godaan, berdiri teguh dalam iman. Ini adalah cara yang terbaik untuk kita bisa menolak semua serangan setan. Tuhan telah berjanji untuk memulihkan kita dan membuat kita kuat, membuat kita teguh, dan bahkan tabah dalam peperangan yang sedang kita hadapi ini. Ingatlah bahwa setan telah dikalahkan. Sekali lagi, setan telah dikalahkan oleh Yesus sendiri. Kalau kita ingat bahwa setan sudah dikalahkan, maka kemenangan kita pasti dijamin selama kita berpegang teguh kepada Yesus yang adalah panglima besar kita di dalam menghadapi ujian yang setan berikan kepada kita. Tuhan akan menuntun kita. Kemudian, poin selanjutnya, ujian dosa. Roma 1 ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dosa, saudaraku, selalu memiliki efek samping. Tuhan dapat menghapuskan konsekuensi dari dosa-dosa kita, tetapi Dia biasanya tidak melakukannya, sehingga kita dapat memahami betapa berbahayanya dan menjijikkan dosa-dosa kita. Karena kalau Tuhan izinkan kita, mungkin harus lewati itu, karena ini adalah proses yang harus dilewati oleh umat-umat Tuhan, sehingga dia boleh menyadari bahwa ternyata dosa ini berbahaya, dosa ini menjijikkan, dosa ini sangat menyakitkan. Kita harus tidak berharap untuk berbuat dosa, saudaraku, dan kemudian kita berharap supaya kita tidak menderita, atau berpikir bahwa Tuhan akan memahami situasi saya saat ini dan membebaskan saya dari konsekuensi dosa saya. Oh saudara, kadang-kala Tuhan izinkan semua itu menimpa kita, terjadi menimpa kita, sehingga mata kita boleh terbuka dan boleh melihat bahwa ini ternyata datangnya dari setan. Melanggar hukum moral dan kesehatan akan membawa penderitaan. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, pada akhirnya kita akan sadar, oh ternyata kita sudah langgar ini dan itu. Efeknya ke dalam tubuh kita. Ingat saudaraku, umat-umat Tuhan diperhadapkan dengan ujian ini. Melanggar hukum, apakah hukum moral, hukum kesehatan, akan membawa
penderitaan. Ujian ini akan meyakinkan kita bahwa ternyata akibat daripada dosa itu sangat-sangat tragis. Roma 1 ayat 21 sampai 32 menjelaskan proses dosa ini. Kita berhenti memikirkan Tuhan di ayat yang ke-21. Kalau kita tetap dalam kungkungan dosa, kita mempercayai kebijaksanaan kita sendiri. Ingat saudara, kalau kita berpikir bahwa kita hebat, ini proses yang setan sedang buat untuk meyakinkan kita. Percaya diri terlalu tinggi. Kita menyembah hal-hal duniawi, lebih mementingkan keinginan diri kita sendiri di dunia ini daripada Kristus. Kadangkala pekerjaan Kristus terbengkalai karena kita sibuk melakukan pekerjaan kita. Hati-hati saudaraku, ini cara yang setan buat untuk mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal duniawi. Tanpa kita sadari, setan sedang menjerumuskan kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Apalagi Tuhan membiarkan kita mengikuti jalan kita sendiri. Ayat 28. Kita pikir, ini kan saya punya kemauan. Ikutilah jalan saya. Saudaraku, sadar atau tidak, dosa akan muncul di sana tatkala Anda membiarkan Anda dikendalikan oleh pikiran Anda sendiri. Mari biarkan Kristus yang mengendalikan kita. Kemudian ujian untuk keselamatan. Yeremia 9 ayat yang ke-7. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Di luar akibat dari dosa kita, Tuhan ternyata mengkhawatirkan dosa itu sendiri, terutama dosa yang kita tolak untuk akui. Sekali lagi, dosa yang kita tolak untuk akui, itu artinya sudah mungkin menjadi karakter kita. Bagaimana kita mengakui sedangkan kita sendiri tidak menyadari akan dosa itu? Hati-hati, itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Karena kita sering mendukakan Roh Kudus, menolak, dan kita tolak untuk akui itu. Ketika kita tidak mengakui dosa, Tuhan membiarkan kita melewati cawan lebur. Ada cawan lebur, ada ujian. Jadi kita mengakui dosa kita dan akhirnya kita akan merasakan perlunya keselamatan. Apakah Anda harus diuji dulu? Baru Anda kemudian akan mengakui dosa Anda. Saudaraku, adalah lebih baik tatkala kita sadar sebelum mungkin ujian untuk mengembalikan pengakuan kita terhadap Allah itu terjadi. Karena banyak hal yang terjadi dan ujian itu memang menyakitkan kita. Tapi perlu ada karena Yesus rindu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Cawan lebur dimulai ketika Tuhan membuat kita memusatkan perhatian kita pada dosa kita, terkadang dengan cara yang menyakitkan. Ini cawan lebur atau ujian yang saya katakan tadi. Ujian dimulai ketika Tuhan membuat kita pusat kepada perhatian kita pada dosa. Kita sepusat kepada dosa, kadang-kadang Tuhan buat ujian yang akan membuat mata kita terbuka. Kita mungkin akan merasa sakit yang dalam, sehingga kita baru sadar akan akibat daripada dosa. Ini prosesnya bahkan akan lebih berat lagi, karena kita harus memutuskan untuk berhenti melakukan dosa yang kita pelihara. Hati-hati saudaraku, kalau ada dosa-dosa kesayangan, dosa-dosa yang kita pelihara, ini harus melewati proses ujian melalui api pencobaan, api ujian. Ini cawan lebur, sehingga kita akan menyadari akan hal itu. Kemudian ujian untuk perlindungan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan setan, saudaraku, untuk membuat kita melalui beberapa ujian, sehingga kita dikuatkan, sehingga menjadi siap untuk menahan godaan di masa yang akan datang. Paulus mengerti bahwa duri yang dideritanya telah mencegahnya meninggikan diri dan dari kesombongan serta kepercayaan diri. Dia menyimpulkan bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ringkasnya, tidak semua cawan lebur atau
yang kita sebut ujian atau pencobaan yang kita derita dihasilkan oleh cara yang sama atau dengan maksud yang sama. Mari kita meminta Roh Kudus untuk membantu kita memahami setiap kasus yang kita hadapi, dan kita akan bertindak sesuai dengan tuntunan sorga. Ellen G. White dalam Christ Triumphant, Julai 11, mereka yang berpegang teguh pada iman mereka sampai akhir akan keluar dari tungku pencobaan seperti emas murni yang 7 kali dimurnikan. Ingat, 7 kali dimurnikan. Ketika dalam kesulitan, ingatlah bahwa iman yang teruji dalam tungku penderitaan lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Jiwa lebih berharga, iman yang teruji lebih berharga daripada emas yang diuji, bahkan sampai 7 kali katanya. Jadi saudaraku, ketika saya dan saudara mengalami ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang kadang-kala memilukan hati, bahkan sampai tiba pada titik di mana kita katakan, oh Tuhan, saya sudah tidak mampu. Saudaraku, saudara sedang diuji dan saudara sedang dipersiapkan untuk hari Maranatha. Mari kita tetap maju terus dalam iman. Kita terus berjuang bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita boleh menjadi pemenang bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk firman pagi ini, yang kiranya boleh menuntun kami hari ini untuk kami mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami memahaminya, mampukan kami mengerti, agar firman ini boleh tetap menjadi kekuatan iman bagi kami sekarang sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.